Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah menjadi manusia yang sehat ya. Amin. Nah, sebelum dimulai Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Sepertinya sudah masuk semua apa belum? Sudah masuk semua ya? Ya. Karena sudah masuk semua, sebelum pelajaran dimulai, silahkan mohon Bu Radiyah untuk memimpin doanya. Silahkan. Ya, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa, kita akan dimudahkan dalam memahami pelajarannya ya. Amin. Pak Guru cek dulu ya. Kalian sudah bisa mendengar suara Pak Guru dengan jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat juga ya? Ya, baik. Jelas, Pak. Agar kita lebih semangat lagi, Pak Guru mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya. Karena sekarang bulan Agustus, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Masih hafal kan? Oke, dalam hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, hafal, Pak. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional dapat menumbuhkan semangat kita, nasionalisme kita ya. Baik. Sebelum pertemuan kali ini atau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang minuman haram ya. Sudah mempelajari tentang pengertian minuman haram, terus ada jenis-jenis minuman haram, menjauhi minuman haram, dan akibat dari mengkonsumsi minuman yang haram. Masih ingat kan kemarin ada berapa coba sebutkan Pak Rodia akibat dari minuman haram? Iya, betul ya. Salah satunya adalah dapat menjadi hati kita tertutup. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang binatang yang halal. Tujuan kita mempelajari binatang yang halal adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Kemudian yang kedua, kalian dapat membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Terus ketiga, kalian dapat menjelaskan tata cara penyembelihan binatang yang benar. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru mengajak kalian untuk mengamati gambar. Pak Guru sudah menampilkan gambar, itu ada gambar beberapa binatang. Bisa dilihat ya. Bagaimana bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak, bisa. Nah, Jelas banget, Pak. Jelas ya. Nah, setelah
mengamati gambar, coba kira-kira apa yang dapat terlintas pada pikiran kalian tentang binatang-binatang tersebut. Ada binatang apa saja coba? Mas Waki? Sapi, Pak. Sapi. Sapi ya, unta. Terus? Jebol. Oh ya, Ikan laut, Pak. Nah, ada juga belalang ya, ada bebek itu ya. Belalang. Nah, Belalang. sesuai dengan Joir, Pak. ya, bagus sudah ya. Nah, mari kita langsung saja setelah mengamati gambar dan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, maka ada 4 hal atau 4 bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tata cara atau membiasakan memakan binatang yang halal. Yang ketiga, kita akan bahas tentang tata cara penyembelihan binatang yang benar. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok ada 3 orang, yaitu kelompok pertama ada Mas Rohis, Mas Sulimin, Mbak Leli, dan kelompok kedua ada Mas Mustaqim, Mbak Rodia, dan Mbak Ima. Yang ketiga yaitu ada Mbak Siti, Mas Fakih, dan Mas Dwi. Kelompok terakhir siapa coba ya? Nah, itu ada Mas Rifki, Mas Misman, dan Mbak Tuti. Nah, itu kelompok kalian ya. Nah, masing-masing kelompok karena tadi ada 3, ada 4 ya, ada 4 pembahasan. Nah, kelompok 1 nanti membahas subtema 1 ya, dan seterusnya sampai kelompok 4. Tugasnya yaitu pertama adalah membaca materi. Materi yang tadi sudah Pak Guru kirim ya lewat grup ya. Sudah bisa dibaca? Nah, itu nanti materi itu silahkan dibaca. Setelah dibaca nanti juga kalian Materinya apa sih, Pak? Lupa. Nah, setelah itu kalian meringkasnya ya. Nah, setelah meringkas, kalian nanti perwakilan dari kelompok kalian itu mempresentasikan dari pembahasan masing-masing ya. Siap ya? Nah, silahkan Pak Guru memberi kalian waktu 10 menit untuk meringkas dan membacanya ya. Nah, mulai dari sekarang. Silahkan 10 menit. Ya, Pak. Ya, sudah 10 menit ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Coba kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Dari kelompok 1 coba siapa? Yang akan membuat itu sudah. Rohis. Oh ya, silakan Mas Rohis untuk membacakan hasilnya tentang pengertian dan jenis-jenis binatang halal ya. Ya, Pak. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia, Pak. Ya, itu pengertiannya. Nah, jenis-jenisnya apa? Coba. Jenis-jenisnya apa saja? Jenisnya binatang yang halal itu jenis binatang yang hidupnya di darat. Ya, contohnya. Unta, lembu, sapi. Binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik tawar maupun laut, hukumnya adalah halal dimakan. Adapun binatang yang hidup di 2 tempat, hukumnya haram dimakan seperti buaya dan katak. Binatang unggas antara lain ayam, angsa, bebek, dan lain-lain. Yang keempat, bangkai ikan dan belalang, itu halal. Oh ya, tepuk tangan untuk
kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang kedua, apa ada pertanyaan? Paham ya? Cukup Pak. Ya, silahkan lanjut ke kelompok 2. Silahkan, siapa yang mau membacanya, mempresentasikan? Tadi Ima Pak itu Pak Ima. Ima ya, Ini, silahkan Pak. Ima. Ya. Itu membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal, Ima. Ya Pak. Membiasakan mengonsumsi binatang yang halal. Caranya, 1. Memilih binatang yang halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. 2. Menyembelih binatang sesuai dengan syarat dan rukunnya. 3. Menghindari makanan yang keji dan kotor seperti bangkai, daging babi, dan lain-lain. 4. Menghindari makan yang berlebihan. Ya, Pak. ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya. Baik, itu dari kelompok 2 ya, membiasakan mengonsumsi binatang yang halal. Ada pertanyaan apa tidak? Ya, baik, karena sudah paham ya. Baik, lanjut saja ke kelompok yang nomor 3. Ada Siti, ada Mas Fakih, ada Mas Dwi. Siapa yang mau mencoba? Saya Pak. Ya, silahkan. Mas Dwi ya, yo. Tentang tata cara penyembelihan binatang. Tata cara penyembelihan binatang agar Ayo, bagaimana? ya Pak, agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, maka perlu memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya dengan baik Pak. Ya. Rukun penyembelihan binatang yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada binatang yang disembelih. Ya. Yang ketiga ada alat untuk menyembelih. Yang keempat menyebut asma Allah sebelum menyembelih Pak. Ya, itu rukunnya. Syarat-syaratnya apa Itu saja? rukun penyembelihan binatang halal. Ya. Syarat-syaratnya? Kalau syaratnya itu yang pertama orang yang menyembelih harus muslim. Ya. Kemudian disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya Pak. Ya. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Yang terakhir, alat untuk menyembelih harus tajam Pak, tidak boleh kudul karena nanti bisa tidak langsung putus urat lehernya Pak. Oh ya, sudah seperti itu. Ya, bagus, Iya, tepuk Pak. tangan dulu untuk kelompok 3. Sangat bagus ya. Terima kasih ya, betul ya. Jadi ada beberapa atau rukun dan syarat agar binatang itu menjadi binatang yang halal. Salah satunya adalah alat itu harus tajam, tidak boleh asal-asal alat ya. Harus diasah atau dipertajam terlebih dahulu agar tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Nah, nanti di akhir pembelajaran insya Allah kalau masih ada waktu Pak Guru juga akan menayangkan videonya ya, cara penyembelihan binatang yang benar. Bagus ya, lanjut kelompok 4. Ada Mas Rifki, Mas Misman, dan Mbak Tuti. Coba siapa yang mau mempresentasikannya? Silahkan. Saya Pak. Oh ya, Mbak Tuti, yo silahkan. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Di antaranya 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. 3. Memelihara diri secara lahir dan batin. 4. Hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. 5. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Itu Pak. Dan oh ya, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Semangat ya, bagus ya.
jadi betul ya. Jadi di antara hikmah yang mengkonsumsi binatang halal yaitu tadi disebutkan ada 5. Betul sekali. Memang kita ketika mengkonsumsi binatang halal berarti kita termasuk menjadi orang yang takwa kepada Allah, termasuk juga mensyukuri karena Allah telah menciptakan binatang-binatang yang halal untuk dimakan manusia. Bagus. Sekali lagi tepuk tangan yang semangat ya. Bagus. Nah, setelah kita mempelajari ya dari awal pengertian dan jenis-jenis binatang, kemudian membiasakan makan binatang yang halal, ada tata cara penyembelihan binatang yang halal benar, kemudian terakhir hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Coba dari masing-masing itu adakah yang belum dipahami? Sudah, Pak. Sudah semua? Coba Salah sudah, Pak. Coba saya ingin tahu, Mbak Tuti, coba tadi hikmahnya ada berapa? Hikmah mengkonsumsi binatang halal ada berapa? Oh ya, coba Mas Fakih ada berapa tadi? Ada 5, Pak. Oh, ada 5, ya betul sekali. Salah satunya apa coba yang pertama? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Pak. Ya, bagus. Nah, tadi pengertian dari binatang halal itu apa tadi pengertiannya? Semua binatang yang dibolehkan makan menurut ketentuan agama Ya. dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia, Pak. Ya, bagus ya. Baiklah, karena waktunya masih ada, agar lebih paham, Pak Guru akan menayangkan video cara penyembelihan binatang. Khususnya di sini adalah binatang ayam ya, atau jago. Silakan ditonton ya, bareng-bareng ya. Wah, perhatikan. Iya, Pak. Ya, Pak. saja menyembelih ayam ya sangat semua orang berani dan tidak berani menyembelihnya, mungkin tidak berani melihat darahnya. Nah, untuk menyembelih ayam ini yang pertama kita bedakan ayam jantan dan ayam betina. Kalau ayam betina itu lebih mudah ya, tapi kalau ayam jantan itu di sini ada urat, nanti di lehernya ini ada 2 urat. Ini kalau ayam jantan begitu uratnya terpegang begini, nah ini langsung jangan dilepas lagi, karena kalau dilepas dia bisa bergeser dan bisa mengarah ke dalam, sehingga nanti ketika dipotong bisa jadi uratnya itu tidak terputus atau sulit memotongnya. Tapi kalau ayam betina itu tak masalah, lebih mudah ayam betina. Kemudian untuk ayam jantan ini dalam praktek menyembelih, pertama kita arahkan ke arah kiblat ya, terus kita upayakan jangan sampai kakinya ini nanti diikat, kalaupun diikat harus dilepas dulu. Terus ayam-ayam yang lain itu yang akan mendapat giliran disembelih, maka jauhkan dari tempat penyembelihan ini. Berikutnya yang paling penting dari penyembelih ini adalah alat yang kita gunakan ya. Pisau ini harus pisau yang tajam betul, jangan sampai yang bergerigi, karena itu termasuk salah satu tuntunan syariat Islam, harus tajam ya, pisaunya atau parangnya harus tajam. Nah, kemudian syarat-syarat menyembelih ini antara lain kita membaca bismillah ya, minimal bismillah, tapi kalau mau lengkap ya bismillah, kemudian sholawat, dan kita membaca takbir. Terus kalau sembelihan
yang dihalalkan secara syariat adalah sembelihan kaum muslimin dan juga ahli kitab, yaitu agama yang beragama samawi, ya, ahli kitab. Tapi untuk sembelihan selain itu maka dalam syariat kita dikatakan tidak sah. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian yang berprofesi atau yang punya keinginan suatu saat menyembelih, hendaknya memperhatikan beberapa hal yang kami sampaikan tadi, sampai hal-hal lain yang bisa dipelajari dari keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab ataupun di buku agama. Baik, kita ini bukan apa ya, ini memang menyembelih untuk acara tasyakuran. Makanya ini nyembelih betulan nih, ya. Bukan nyembelih untuk hanya sekedar dilihatkan, tidak, ya. Ini kita dulu. Oke, tidaknya sebelah sana. Ya, baik ya. Itu ya tadi video tata cara penyembelihan ayam ya. Jadi tadi ditekankan bahwa alat itu memang harus benar-benar tajam, termasuk etikanya ketika kita menyembelih lebih dari satu binatang yang belum disembelih diusahakan jangan sampai melihat kalau binatang lainnya sedang disembelih. Jadi karena termasuk itu etika dalam menyembelih binatang. Nah, karena kalian sudah kelas 6 kan kali lihat yang lain disembelih ya Pak? Ya iya, nanti ya kasihan, nanti malah takut, stres. Nah, ayam juga hewan juga bisa stres. Nah, kalian kan sudah kelas 6, jadi harus tahu atau bahkan diusahakan sudah bisa minimal menyembelih ayam, gitu ya. Nah, ya Pak. Karena sudah kita selanjutnya adalah tugas kalian yang pertama adalah menjodohkan soal dengan jawaban yang benar. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian itu mengelompokkan binatang sesuai dengan kelompoknya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Nanti silakan itu dikerjakan di rumah. Nanti jawabannya dikirim lewat grup WA ya. Pak Guru tunggu sampai nanti sore jam 4 ya. Baik ya. Besok lah Pak, nanti sore Nggak boleh. Kalau besok nanti ada PR lain lagi ya, makanya harus tepat waktu, maksimal jam 4 sore ya. Siap ya semuanya ya. Oke Pak, insya Allah. Ya baiklah. Insya Allah Pak. Ya baiklah, karena pembelajaran sudah selesai dan semoga kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas tentang hewan yang haram. Karena sekarang sudah bicara hewan yang halal, besok kita akan mempelajari tentang hewan yang haram. Nah, baiklah. Untuk menutup acara pembelajaran pada hari ini, silakan Mas Fakih untuk memimpin doanya. Iya Pak. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tetap harus semangat jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.